Puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian tak lupa kita kirimkan, haturkan salam serta salawat kepada junjungan yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Baiklah, Yanda Bunda yang kami muliakan, yang insya Allah pun semoga memuliakan Yanda Bunda di sini. Kemudian anak-anakku sekalian yang Yanda Bunda cintai karena Allah. Jika bukan cinta karena Allah, tidak ada langit dan bumi. Karena cinta itu adalah yang membuat langit-langit itu masih meneduhi kita, tumbuh-tumbuhan itu masih tumbuh di muka bumi. Karena cinta itu ada. Dan cinta tertinggi itu adalah cinta Allah kepada makhluknya. Itulah sebabnya syair Arab mengatakan, man ahabba syai'an fakatsiru dzikr. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka sesungguhnya akan sering ia menyebut siapa yang dicinta. Hari ini kita kenal orang tua kita. Halo, kenal orang tuanya? Yanda Arka mengenal istrinya. Itulah sebabnya sebelum menikah Yanda Arka sering menyebut kekasihnya, duhai kekasihku. Lalu terjadilah pernikahan itu karena rasa mahabbah, cinta di dalam hati. Betul Yanda? Betul. Betul lah? Betul. Anak-anakku cinta sama orang tua? Cinta gak sama orang tuanya? Alhamdulillah. Maka cinta itulah yang membuat rasa benci menjadi hilang. Maka dengan cinta, rasa tidak nyaman menjadi seluas langit dan bumi lapangnya. Barangkali dalam kisah yang akan Yanda sampaikan ini ada hikmah cinta yang bisa kita petik. Suatu ketika yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi, Allahumma sholli alaihi, kurang kencang sholawatnya. Siapa yang mau masuk surga bersama Nabi? Ayo, sallu ala Nabi, Allahumma sholli alaihi. Maka saat itu Nabi setiap pagi, every morning selalu mendatangi sebuah tempat di sudut pojok Madinah. Jadi di Madinah itu ada pasar, market, pasar. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuapi orang buta. Orang apa? Orang buta yang disuapin oleh Nabi. Ambil makanannya, dikunyah oleh Nabi lewat mulutnya. Kira-kira kalau Nabi mengunyah makanan, mohon maaf, jijik apa bersih? Jijik apa bersih? Kalau Yanda Rahmat ngunyah makanan kasih ke anak-anakku, jijik tidak? Jijik. Tapi kalau Nabi, apapun dari anggota badannya harum semerbak, lebih harum daripada parfum semahal di dunia ini. Kalau Yanda Bunda beli parfum paling mahal berapa? 100.000, 200.000, 1 juta, berapa? 500.000. Ada lagi harga lain? Ada. 5 miliar, ada yang 5 miliar? Ada ya? Anggaplah paling mahal. Semahal-mahalnya parfum di dunia tidak akan mampu mengalahkan rasa harum seluruh anggota badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi kita menyuapi orang ini, dan itu dilakukan setiap hari. Kenapa? Karena Nabi cinta kepada orang ini.
Kita belum tahu ini orang siapa, belum tahu kita. Itulah sebabnya orang tua kita menyuapi kita sejak kecil. Bahkan anak-anakku kencing, pipis, berserakan di dunia ketika kecil, orang tua dengan ikhlas dan ridho membersihkan apa-apa yang kotor di rumah dari anak-anakku sekalian. Maka singkat cerita, Nabi Muhammad telah berpulang ke rahmatullah. Meninggal Nabi itu. Ketika beliau meninggal, ada sesuatu yang berbeda dari kondisi sudut-sudut pasar Madinah. Maka di lain cerita, di episode yang berbeda, ada cerita Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menyampaikan kepada anaknya. Ada yang tahu siapa anak perempuannya Abu Bakar radhiyallahu anhu? Siapa? Apa? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti itu artinya Sayyidatina, yang kami muliakan. Maka Siti Aisyah mengatakan kepada bapaknya, wahai ayahanda. Sebelumnya Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai putriku, apakah sepeninggalan Rasul Muhammad SAW ada sunnah yang tidak aku kerjakan? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai ayahanda, semua sudah Anda kerjakan, walakin akan tetapi ada satu yang luput dari yang engkau kerjakan. Padahal dibilang udah semua, tapi ada satu. Saking Abu Bakar radhiyallahu anhu sempurna mengerjakan sunnah, tapi ada satu yang kelupaan. Apa? Dikatakan, wahai ayahanda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap pagi, every morning selalu ke pasar. Apa yang dikerjakan? Bukan belanja, bukan beli kosmetik, bukan beli pizza dan lain-lain. Pizza gak ada ya, pasar dulu gak ada pizza ya. Maka kemudian ternyata Aisyah mengatakan, ternyata Rasulullah SAW memberi makan seorang Yahudi. Bergegas ke pasar, lalu mengambil makanan dan hendak menyuapi orang buta ini, dan dia adalah orang Yahudi. Ketika ingin disuapi makanan, bergetar tangannya itu. Lain rasa, lain bau, lain dipandang, lain dirasa. Engkau bukan yang seperti biasa memberiku makanan. Itulah cinta, meski jarak memisahkan, tapi hati tetap menyatu. Itulah cinta. Maka orang buta ini tahu, meski Muhammad sudah nggak ada, ini orang bukan Muhammad. Siapa ini? Siapa kamu? Dia mengatakan, saya ya seperti biasa yang memberikan makanan. Loh, ini bukan tangan yang memberikan aku makanan. Ini bukan mulut yang mengunyah makanan. Maka seketika dibanting itu kondisi. Kamu bukan Muhammad. Kamu bukan Muhammad. Tersadarlah betul ahsan. Engkau betul wahai orang buta, wahai fulan. Aku adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar mengatakan kepada yang buta ini, orang Yahudi ini, wahai fulan, tahukah engkau? Jadi ceritanya orang yang disuapi ini itu nggak tahu siapa yang nyuapin, dan setiap kali disuapin ini orang selalu mencela yang namanya Muhammad. Muhammad itu penipu,
Muhammad itu bodoh, Muhammad itu penyihir. Jangan percaya sama Muhammad. Kemudian tersentak-sentaklah hatinya ketika lisan Abu Bakar mengatakan, itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan engkau makanan setiap pagi. Sentak, andaikan langit itu runtuh, maka akan runtuh ke bumi. Andaikan lava di gunung itu ingin keluar, maka akan tumpah semuanya dengan rasa kaget yang muncul di dalam hati. Itulah rasa rindu sekaligus sakit hati karena ditinggal orang yang dicinta. Lalu seketika itu dia bersahadat di depan Amirul Mukminin Khalifah saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil hari ini anak-anakku sekalian? Ya ada bunda, ya ada rahmat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil hari ini? Pelajaran yang paling penting adalah mari kita berbagi, mari kita memberi, mari kita bersedekah, mari membantu orang tanpa pamrih. Nggak usah tahu dia siapa, dia orang buta, dia orang miskin, dia musuh kita, dia bukan kawan kita, bahkan dia bukan dari negara kita. Tapi Rasul mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah. Itu mukmin. Mukmin itu bersaudara, tapi orang itu bukan orang Islam. Itu orang kafir, orang Yahudi. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Maka kalau anak-anakku sekalian menonton televisi, menonton HP, menonton TikTok atau YouTube di rumah, maka akan keluar berita Palestina sedang dijajah. Palestina sedang membutuhkan bantuan kita. Palestina sedang kelaparan. Kalau Yanda Rahmat hari ini alhamdulillah sempat sarapan dengan sayur yang ditumis tadi malam. Ya, dia nggak repot masak-masak lagi, disimpan di kulkas. Tapi saudara kita di Palestina itu nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada listrik, bertahan dengan kondisi yang ada. Anak-anakku, kalian sanggup tanpa listrik? Sanggup tanpa HP? Kalau nggak ada makanan, sanggup tidak? Tidaklah sanggup kita ingat. Tapi karena Allah merahmati orang-orang Palestina, orang-orang Gaza, maka Allah kuatkan mereka. Tetapi jangan lupa, peran kita sebagai seorang muslim adalah membantu saudara kita yang ada di sana. Dengan cara apa ya, Dak? Tidak mesti berperangan, tidak mesti kita ke Palestina. Paling tidak satu, kita doakan saudara kita di sana, memberikan harta benda kita berupa uang, makanan atau lain sebagainya. Maka Yanda mengajak kepada Yanda sendiri dan semuanya, bagi siapa saja yang pengen masuk surga angkat tangan. Oke, semuanya pengen masuk surga. Sekarang Yanda pengen tahu siapa hari ini yang mau berinfak untuk saudara kita di Palestina. Ayo angkat tangannya anak-anak. Siapa yang mau masuk surga dengan jalur sedekah? Siapa? Siapa angkat tangannya mau masuk surga dengan jalur sedekah? Ternyata masih ada yang tidak angkat tangan. Ternyata yang ada bunda ada yang tidak angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi. Meskipun di kantong tidak ada uang, tapi angkat tangan kanan. Niat-niat kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh turunkan tangan. Oke, demikianlah beberapa hal yang bisa Yanda sampaikan. Habis ini silahkan yang mau berinfak, yang mau bersedekah dengan apapun, silahkan lebih-lebih dengan uang. Silakan nanti
bisa dikasih ke Yanda bundanya di kelas untuk berinfak. Demikian dari Yanda, mohon maaf jika ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya itu dari Yanda dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.